di ruang lingkungan yang katanya orang Priok itu serem-serem. Dulu iya, dulu orang dengar nama Tanjung Priok, seremnya udah seperti kalau mau masuk hutan rimba gitu. Halo teman-teman semua, selamat siang. Selamat datang di rangkaian pre-event Alsa Care and Legal Pathway 2020, yaitu Care to Share Series bersama Bapak Ahmad Sahroni. Perkenalkan, nama saya Masya dan saya Caca, dan kita akan menemani teman-teman semua dalam rangka sesi ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam acara Share to Care, saya mungkin mau ngejelasin dulu nih pada teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih asosiasi itu. Nah, asosiasi atau ALSA Care and Legal Pathway Unit merupakan salah satu program kerja dari ALSA, Asian Law Student Association, yaitu merupakan perwujudan dari dua pilar ALSA, yaitu Socially Responsible dan Legally Skilled. Di mana program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap isu-isu sosial yang ada di kalangan masyarakat. Nah, tahun ini Asosiasi 2020 mengangkat tema mengenai permasalahan perlindungan anak, terutama pemenuhan hak-hak anak jalanan dalam perlindungan hukum dan juga pendidikan, dengan tema Protect Their Rights, Fulfill Their Potential. Nah, beliau juga merupakan sosok yang inspiratif bagi anak muda karena perjalanan hidupnya yang dimulai dari nol dan hingga kini bisa sukses. Baik, tak perlu nunggu lebih lama lagi. Selamat siang Pak Sahroni. Selamat siang, apa kabar? Baru biasa ya. Baik nih Pak, alhamdulillah. Sehat. Bapak juga sehat ya Sehat. Pak? Amin. Semoga keluarganya juga disehatkan selalu. Amin. Amin. Nah, sebelumnya kami segenap panitia ALSA CLCC ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ahmad Sahroni karena sudah meluangkan waktunya dan juga mengizinkan kami berkunjung ke acara hari ini untuk berbagi pengalaman dan cerita-cerita dari Pak Ahmad Sahroni. Saya kebetulan lahir dan besar di Tanjung Priok Langsung di sini. dan besar di Pelabuhan Tanjung Priok, tempat rumah makan Padang dulu almarhum nenek saya dan beserta mama saya juga keluarganya. Nah, 43 tahun lalu saya memang dari awalannya besar di warung Padang. Jadi kalau pernah lihat rumah makan Padang, itu ada tempat yang di bawahnya tempat isi makanan. Nah, dulu saya sering tidur di situ. Jadi sampai hari ini saya jarang ketemu makan tahu tempe karena warung Padang tuh nggak pernah jual tahu dan tempe. Selalu rendang, ayam gulai gitu, dan berbau-bau sambal-sambelan. Kenapa nggak pernah mau pindah di luar Tanjung Priok? Nah, saya pengen yang bukan siapa-siapa terlahir di sini, sekarang sampai saat ini menjadi seorang pengusaha dan perwakilan dari daerah pilihan waktu nyalek awal. Saya pengen punya prinsip tidak lupa kacang sama kulitnya. Jadi berpedoman tidak lupa dengan kacang dengan kulitnya adalah bagian daripada kita memberikan juga motivasi kepada orang lain. Dikala kita hidup berkesusahan, tapi setelah kita memiliki apa yang kita mau dan kita punya, janganlah melupakan asal usul di mana kita dulu besar. Jadi sampai hari ini saya tetap di sini senang. Walaupun di mana-mana punya rumah, tapi saya tetap tinggal di mana tempat lahir saya. Walaupun ya rumah di gang kecil, tapi di dalam istananya istana luar biasa bagi diri saya. Tapi juga belum tentu bagi orang lain. Tapi yang pasti ini menjadi upaya kepada orang lain bahwa tidak semua orang terlahir susah. Dan mau upaya dan usaha, semoga menjadikan jalan dan yang di atas memberikan satu ruang untuk kita juga bisa sukses seperti orang lain.
teringat dulu karena memang mainnya di pelabuhan. Jadi sekarang di kawasan yang pernah dulu saya main di pelabuhan di pos 3 dulu, sekarang sudah jadi terminal kontainer. Kenangan yang paling luar biasa adalah kita bisa berlari-lari di sana karena pelabuhan dulu belum ada peti kemas yang sekarang sudah membludak di sana, dan mobil kontainer juga tidak begitu banyak. Jadi saya bisa main berlari, dan yang paling saya ingat hanya itu. Setelah ikut mama sama nenek ke sana, pulang ke rumah, di jalan Bakti dekat rumah mama saya. Nah, kebetulan saya jarang main di ruang lingkungan yang katanya orang Priok itu serem-serem. Dulu iya. Dulu orang dengar nama Tanjung Priok, seremnya udah seperti kalau mau masuk hutan rimba gitu. Jadi kalau dulu premannya banyak. Jadi ada tukang rampok, pemaling, tukang bunuh ada di sini semua. Tukang narkoba apalagi. Nah, cuman di era modern perlahan-lahan mereka yang dulunya premanisme, tukang rampok, tukang obat sudah pada mati. Jadi era modern sekarang premannya sudah berkurang. Mungkin hanya 5% lah. Kalau hilang 100% nggak mungkin. Di bumi ini pasti ada kekurangan yang mungkin semua negara memiliki hal demikian. Tapi lagi-lagi karena ritual di daerah Jakarta Utara ini punya tempat yang unik karena dekat dengan pelabuhan, maka punya cerita dan pengalaman pada saat kecil tidak terlalu banyak diingat. Yang saya tahu pernah main di satu ruang lingkup tempat dagang mama saya dulu. Ya terlintas, mungkin adik-adik juga tidak akan terlintas mau jadi apa. Tapi dulu sambil mengerjakan ya mau berenang aja dulu di gelanggang renang Jakarta Utara, nggak mampu untuk bayar, tapi kita berenangnya pada saat banjir di satu tempat ada di Swasembada Barat itu, barulah kita berenang. Dan sekalipun kalau ada dulu Pertamina kalau hujan kita suka sering ngojakin payung ceritanya. Kalau dulu masih dibayar 200 perak gitu. Dan aktivitas lain karena dulu ada kantin banyak di dekat Pos dan Giro itu, kita juga ikutan semir sepatu dulu. Tapi dengan posisi sekarang, saya dulu nggak pernah tahu akan jadi seperti ini, nggak pernah tahu. Tapi bermimpi menjadi orang hebat, orang besar, selalu bermimpi. Kenapa? Karena mimpinya nggak bayar. Selama mimpi nggak bayar, mungkin adik-adik juga punya mimpi-mimpi yang lain. Atau lah pengen jadi apa dan apa, silakan adik-adik lakukan hal yang sama. Misalnya juga saya saat ini juga berkeinginan mimpi juga. Yang lebih besar ada, tapi hanya mimpi. Mimpi kalau tanpa usaha juga tidak. Mimpi kalau tanpa doa juga tidak. Harus bersamaan, punya keinginan, punya usaha, dan adanya doa. Begitu. Bener banget tuh, berarti kita mimpi tuh harus sambil usaha dan berdoa ya. Iya, jangan cuma mimpinya saja, tapi tidak melakukan usaha dan doa. Iya nih, dari dulu Bapak kecil tuh emang udah mimpi jadi orang besar kan nih Pak. Tapi apakah ada yang kayak, gue nanti kalau udah gede gue mau jadi presiden gitu? Nah, mimpi itu muncul, semua orang juga pasti berkeinginan. Tapi ada orang yang pada saat mengungkapkan mimpi dan berkeinginan, orang selalu menertawai, kadang ngeledek. Mimpinya terlalu besar. Loh, saya bilang, dulu juga saya gembel, pengen punya mobil Ferrari, yang dulu nggak mungkin, toh sekarang punya. Kenapa saya sekarang nggak boleh mimpi jadi presiden, misalnya gitu. Iya, Sekalipun saya sudah 5 kali menjadi presiden klub mobil. Udah pengalaman. Kalau hanya presiden Jokowi cuma pengalaman mau 2 kali, saya udah 5 kali menjadi presiden klub mobil gitu. Kan punya pengalaman juga. Betul. Gitu. Dan juga nih Pak Ahmad Saroni kan sekarang bisa dibilang orang yang sukses ya Pak.
menurut Bapak tuh definisi orang sukses tuh apa sih Pak? Sukses untuk manfaat orang banyak. Hmm. Orang banyak tuh siapa sih?